Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi file pada Bapak Ibu ya terkait dengan butir 14. Mengingat ini ternyata saya mencoba mencari beberapa referensi ya dari di beberapa daerah itu. Ternyata kalau kita menanyakan hasil surveinya menyatakan bahwa banyak guru yang tidak punya program ini. Nah ini sehingga saya tergugah juga ingin membantu guru-guru di seluruh Indonesia. Tentunya bagi yang membutuhkan ya. Karena ini memang dibutuhkan di dalam akreditasi bagi kepala sekolah, tentunya sangat penting bagi kepala sekolah ya. Bagaimana cara supaya guru punya dokumen ini dan bisa melakukan dengan baik. Untuk itu, Bapak Ibu ikuti video ini sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe atau subscribe-nya kok masih berwarna merah seperti ini, silahkan bantu saya klik subscribe, like, dan lonceng. Subscribe itu kalau sudah hitam itu artinya sudah subscribe dan seumur hidup hanya sekali, gratis. Tidak ada istilah nanti dikurangi kuotanya, sama sekali tidak ada. Bapak Ibu sekalian, langsung saja karena ini cukup panjang penjelasannya. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat dulu di sini bahwa sesuai dengan di butir 14, maka yang kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya di sini terkait dengan catatan atau daftar penilaian dan hasil analisis pencapaian kompetensi, Bapak Ibu sudah ada di sebelumnya dan ini nanti harus di-upload. Caranya Bapak Ibu, untuk yang ini, nanti misalkan hasil analisisnya guru. Misalkan kalau di SMP, guru kelas 7. Pelajaran apa saja, silahkan Bapak Ibu, semua mata pelajaran ada analisisnya. Kemudian digandeng jadi satu, supaya jadi satu file. Kemudian kelas 8 juga demikian. Semua guru. Kemudian kelas 9 juga demikian. Semua guru itu adalah sampel Bapak Ibu. Sehingga nanti untuk dikirim, diupload itu semua mata pelajaran dan semua kelas itu ada contohnya. Adapun kelengkapannya, Bapak Ibu silahkan kalau untuk memudahkan Bapak Ibu simpan di Google Drive. Sehingga nanti linknya dipasang di sana ketika nanti asesor melihat dokumennya lengkap itu sudah ada di Google Drive. Kalaupun tidak, Bapak Ibu juga bisa mencetak. Jadi semua guru punya hasil analisis setiap tahun. Itu yang harus dibuat guru dan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Bapak Ibu ya. Bahwa salah satu tugas guru ada 5 yaitu merencanakan, melaksanakan, menilai, kemudian membimbing peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan. Nah dalam penilaian di situ juga salah satunya adalah ini Bapak Ibu, melakukan analisis pencapaian kompetensi. Nah inilah tugas guru, jadi jangan ngeluh nanti kalau diminta kepala sekolahnya gurunya ngeluh karena nggak membuat, karena ini merepotkan saja. Nah, sementara ya kita nggak bisa seperti itu ya karena ada ketentuannya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, setelah dari semua analisis hasil belajarnya itu semua diupload, Bapak Ibu ada tugas lain di sekolah untuk akreditasi yaitu dokumen program pelaksanaan remedial atau pengayaan. Ini juga diupload Bapak Ibu. Nah ini juga diupload. Nah sekarang saya akan coba menyiapkan dokumen yang barangkali Bapak Ibu yang belum membuat nanti bisa untuk referensi, untuk referensi lah, untuk inspirasinya lah begitu. Silahkan digunakan karena ini ya dokumen ini benar-benar ya didesain sendiri ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita lihat dulu sebelum kita masuk ke sini ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Di sini Bapak Ibu kemarin sudah saya jelaskan bahwa remedial itu apa, ya program remedial itu bagaimana, program pengayaan seperti apa, sistematis, struktur dan seterusnya ini sudah ditentukan kemarin di video sebelumnya. Bagi yang belum, silahkan nanti klik di bawahnya ada tulisan info pendidikan, diklik di info pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu klik video di atas. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa pilih video mana yang akan dilihat. Di sini semua butir nanti akan dijelaskan di video saya ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya saya jelaskan di sini dalam telaah dokumen Bapak Ibu nanti diminta pelaksanaan penilaian dan analisis pencapaian kompetensi itu dilihat dari pertama catatan guru tentang prosedur penilaian proses dan metode pembelajaran hasil belajar masing-masing siswa. Ini harus ada catatannya seperti apa, menggunakan apa.
Nah, inilah yang kemarin sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian analisis. Nah, analisisnya juga ada. Jadi nanti hasil ketuntasannya seperti apa, prosedurnya bagaimana, ya kan? Kemudian analisis hasil belajarnya seperti apa. Ini harus ada. Ini ada ditanyakan di kemarin di video sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, yang kedua adalah dokumen program remedial. Di sini harus ada rencana waktu pelaksanaannya, rencana strategi metodenya, kemudian pencantuman materi remedial yang sesuai dengan jadwal. Ini harus dibuat oleh guru. Saya mencoba, Bapak Ibu, karena ini ternyata banyak yang belum punya, saya membuat seperti ini. Bapak Ibu, bentuknya Word, nanti Bapak Ibu silahkan. Kalau yang berminat download ya monggo, yang nggak berminat ya nggak usah. Ya Bapak Ibu, ini hanya yang berminat saja. Ya kan? Saya mencoba begini Bapak Ibu. Tadi di sana ditentukan tentang prosedur penilaian dan prosedur penilaian proses dan hasil belajar. Saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa menjelaskan masing-masing guru mau dibuat kayak mana. Misalkan sini pengaturan mengenai penilaian pendidikan perlu disesuaikan dengan bla 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 bla. Penilaian sikap dilakukan seperti apa? Penilaian pengetahuan bagaimana? Penilaian keterampilan seperti apa? Ya, prosedur penilaian proses dan hasil belajar seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu silahkan. Ini kalau menurut saya yang seperti ini, dan ini mungkin Bapak Ibu juga ada yang punya yang seperti ini. Tapi silahkan kalau mau diedit, mau dibuat atau dibuang sekalian ya monggo silahkan ya toh. Ya kan, ini bukan marah-marah ya toh. Kemudian setelah itu Bapak Ibu remedial. Nah, ini juga perlu diketahui. Ini saya buat juga pemberian pembelajaran remedial itu adalah proses pengajaran ulang Bapak Ibu. Ini sesuai dengan di IASP Bapak Ibu ya. Yang dimaksud remedial ini adalah bentuk pembelajaran tambahan yang bersifat khusus yang bertujuan membantu siswa yang belum tuntas menyesuaikan kompetensinya itu. Jadi itu Bapak, kita juga nggak ngarang, harus lihat dari sini ya. Baik dari secara umum nanti di buku di pedoman-pedoman penilaian juga ada Bapak Ibu silahkan. Ini saya juga ngambil dari sana ya Bapak Ibu. Kemudian tujuan remedial, tujuan guru melaksanakan remedial bla bla bla, ini hanya untuk pandangan Bapak Ibu tambahannya. Prosedur remedialnya seperti apa ini Bapak Ibu. Kemudian di sini yang pertama tuh analisis pencapaian kompetensi, yaitu tentang tuntasan belajar. Kemudian menemukan penyebab kesulitan. Bapak Ibu bisa menganalisis butir soal, apakah karena memang soalnya yang kesulitan atau dan sebagainya, silahkan. Kemudian menyusun rencana kegiatan remedial. Nah, ini nanti kalau saya mau menyusunnya seperti ini Bapak Ibu, manajemen kompetensi dasar, menentukan tujuan pembelajaran, menemukan prosedur dan penilaian, melakukan analisis dan seterusnya nanti di bawah pelaksananya. Kemudian menilai kegiatan remedial. Nah, ini hasilnya nanti harus ada setelah remedial itu dapat nilai berapa anaknya ya. Kemudian strategi remedial. Nah, strategi ini bisa pemberian tugas, melakukan kalau disesuai dengan di sana untuk bisa menggunakan pembelajaran ulang ya, pembelajaran ulang. Nah, pembelajaran itu bisa melalui pemberian tugas atau melakukan aktivitas fisik misalnya demonstrasi atau praktek atau diskusi dan lain sebagainya ya. Kemudian kegiatan kelompok ya, Bapak Ibu, ini saya geser ke bawah saja. Kegiatan kelompok. Diskusi kelompok yang dilakukan bla 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 tujuannya untuk meningkatkan kompetensi ya, atau tutorial sebaya Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu nanti strateginya mau kayak mana, atau menggunakan sumber lain ya silahkan. Contoh ini ada, ini saya ngambil dari teman dari internet juga Bapak Ibu ya, yang sebagian besarnya ini. Kemudian kompetensi, di sini Bapak Ibu harus diketahui kompetensi intinya itu apa, KD-nya apa nanti ditulis masing-masing, SD, SMP, SMA beda-beda ya. Kemudian tujuan pembelajaran hanya contoh kalimat tujuan pembelajaran yang sudah ada di video sebelumnya, yaitu harus memenuhi A, B, C, D. Nah, silahkan. Kemudian analisis materinya apa saja yang akan disampaikan Bapak Ibu. Kalau di SD itu mungkin analisis tema dan pertemanya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini contoh rencana pelaksanaannya nih Bapak Ibu ya. Rencana pelaksanaannya tadi saya katakan yang pertama adalah kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Misalkan KD 3.1, tujuan pembelajaran yang setelah membaca ini bla 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 siswa dapat bla 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 dan seterusnya ya, seperti itu. Prosedur penilaian prosesnya ini bagaimana Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Silahkan nanti udah saya contoh prosedur penilaian udah saya jelaskan di atas. Apakah mau dibuat seperti atau tidak silahkan. Kemudian setelah melakukan prosedur penilaian, kemudian analisis Bapak Ibu. Analisis. Nah, kalau kemarin sudah saya jelaskan sedikit untuk analisis, nanti saya jelaskan ulang tapi yang di sini dulu biar konsentrasi. Analisis itu yang paling pokok Bapak Ibu bisa mendapatkan ketuntasan belajar, analisis butir soal, dan fokus materi yang tidak tuntas itu apa. Sehingga nanti Bapak Ibu memberikan strategi metodenya juga bisa lebih fokus ya, seperti itu.
Kemudian strategi atau metode pelaksanaan tadi, Bapak Ibu, bisa menggunakan tutor sebaya, diskusi, kelompok, dan lain sebagainya. Banyak tadi yang di atas, silahkan dibaca lagi. Di sini Bapak Ibu, misal, Bapak Ibu punya strateginya begini. Misalkan jika ketuntasan kurang dari 20%, maka guru mengulang kembali materi. Berarti diulang kembali. Gitu maksudnya. Jika ketuntasannya kurang dari 50, artinya antara 20 sampai 50 maksudnya, guru mencari tahu materi ini dengan analisis itu, terus kemudian bagaimana? Apakah melalui diskusi kelompok, atau melalui pemberian tugas, atau tutor sebaya, dan seterusnya. Silahkan. Atau mungkin lebih dari 50% yang tuntas. Misalkan yang tuntas ternyata ada 80%. Nah, yang 20% itu mau diapain? Ini kan nggak mungkin ditinggal, Bapak Ibu ya. Ini jangan sampai terulang kejadian-kejadian yang menyedihkan barangkali ya. Namanya tidak tuntas. Siswa ada 20 siswa yang tidak tuntas. Sementara tidak tuntas yang terjadi, silakan yang tidak tuntas masuk kelas. Kemudian dikasih ulangan soalnya itu lagi. Ini bukan remedial, Bapak Ibu ya. Yang seperti ini tidak benar. Jadi karena remedial itu udah jelas pengertiannya remedial itu apa. Ya yang jelas-jelas dia nggak tuntas dikasih ulangan lagi ya. Nggak dijelaskan ya nggak bisa ya. Udah dipastikan seperti itu. Ya karena itu kalaupun bisa dia hanya sakit checklist dan yang terjadi nanti yang tadinya sudah benar menjadi salah gitu. Ini banyak yang terjadi karena konsepnya salah. Remedial itu ya diulas kembali dengan cara mungkin dijelaskan kembali atau pemberian tugas, kemudian baru tes. Nah, begitu kan? Mungkin ada diskusi dulu dan lain sebagainya, begitu remedial. Nah, kemudian misal saya KKM-nya misalkan 70, saya dapat nilai 75 misalkan. Saya dapat nilai 70 karena masih ada 3 soal yang salah. Yang salah soalnya saya nomor 1, nomor 2 dan 3. Mestinya saya harusnya di remedial atau mungkin untuk melakukan uji kembali dengan KD yang sama, indikator yang sama, mungkin soal yang berbeda, itu khusus pada nomor 1, 2, dan 3. Ini kejadiannya kan saya suruh ulangan nomor 1 sampai 10 lagi. Nanti justru nilainya turun. Nah ini kan menjadi lucu ya Bapak Ibu ya. Karena apa yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan itu saya sudah benar menjadi salah. Karena salah konsep. Gitu. Nah ini artinya menjadi salah kaprah ya seperti ini. Inilah pekerjaan kita dalam konteks Bapak Ibu guru harus benar-benar menganalisis dengan baik sehingga kita ketika memberikan remedial atau memberikan pembelajaran itu tepat sasaran sesuai apa yang dia tidak tahu. Nah, kemudian tanggal pelaksanaan. Tanggal pelaksanaan kapan mau dilaksanakan? Pada KD1 itu kan sudah direncanakan Bapak Ibu di RPP dan di program semester. Ini rencananya kapan? Ini mungkin dibuat periode tanggalnya mungkin minggu ketiga dan berapa mungkin pelaksanaannya ya. Kemudian prosedur dan alat penilaian. Setelah dikasih remedial itu prosedur penilaiannya kayak mana? Apaan penilaian penugasan atau penilaiannya tes lisan atau tes tes tertulis. Nah, itu silakan nanti Bapak Ibu ditulis di sini. Jadi pada ini Bapak Ibu punya 31, mungkin 41 atau mungkin 32 atau 42 atau mungkin 31, 32, 34, 34 dan seterusnya. Itu KD-nya. Silahkan Bapak Ibu ya. Ini yang nanti harus dibuat Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam hal ini di sini yang diminta adalah dokumen program pelaksanaan remedial dan pengayaan. Jadi minimal yang akan diupload itu contohnya adalah yang saya buat ini. Inilah dokumen rencana pelaksanaan remedialnya. Ini Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mengupload ini semua ya enggak masalah. Nah, sekarang tinggal semua guru ya, semua guru artinya kalau misalkan di SD ada guru kelas 1 sampai guru kelas 6 harus punya ini mewakili yang nanti akan diupload. Jadi semua jelas, semua guru punya. Jadi ketika asesor menanyakan, luar biasa, semua gurunya punya semua. Ya toh? Jangan sampai nanti punya kelas 6, yang lain nggak punya. Terus gimana tugas guru dalam pelaksanaan ini? Ini yang jadi pertanyaan asesor nanti Bapak Ibu. Yang diupload pun mungkin misalkan dari kelas 1 mungkin hanya ulangan mungkin pada tema yang keberapa. Kalau tema semua jadikan satu ya boleh-boleh saja, lebih bagus Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan kelas 1 misalkan ada 8 tema. Dalam satu tema ada 4 subtema, berarti ada 32. Nah 32 rencana pelaksanaan remedial dan pengayaan ini Bapak Ibu sudah punya semua. Misal seperti itu. Dari kalikan 6, 32 kalikan 6 ya toh. Cukup lumayan Bapak Ibu, sekitar 192 halaman nanti Bapak Ibu. Kalau mau dijumlah dan itu pun kalau hanya satu lembar ini. Kalau yang semuanya ini berapa halaman ya toh?
Ada 7 sampai 8 halaman, cukup lumayan banyak, bisa ribuan halaman. Karena itu Bapak Ibu, disinilah perlu strategi dengan menggunakan Google Drive, semua disimpan di Google Drive dan linknya ditulis di dalam dokumen ini. Sehingga nanti Bapak Ibu cara menggandengkannya juga ada di video saya sebelumnya, bagaimana cara menggandengkan untuk diupload di Sispena. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nah sekarang gimana cara downloadnya? Nah caranya begini Bapak Ibu ya. Cara downloadnya kita langsung klik di sini, misalkan kita tulis Bapak Ibu ini alamatnya tiny.doc_14_2. Nah seperti itu ya. Nanti silahkan pakai yang bisa ditulisan yang di sini. Kemudian kita enter Bapak Ibu. Nah kita lihat Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah kita lihat sebentar. Ini tergantung kuota Bapak Ibu. Kalau muter sudah setengah jam muter terus, ya Bapak Ibu lihat kuotanya ada apa enggak ya kan. Ini sering terjadi di saya ya. Ini Bapak Ibu. Nah ini sudah kebuka nih program remedial dan pengayaan doc. Nah gitu Bapak Ibu ya. Sekarang tinggal download Bapak Ibu, tinggal klik download. Nah nunggu Bapak Ibu nanti muter-muter. Ini tergantung. Nah langsung klik oke. Bapak Ibu simpan, klik oke, simpan, nanti akan masuk ke sini. Nah langsung kebuka ini, langsung enable editing, klik, udah jadi. Tinggal ganti nama sekolahnya, kelas, semester, tahun. Kalau ini mau diedit silahkan, mau sama se-Indonesia ya monggo silahkan Bapak Ibu. Ini hanya ilustrasi atau ya namanya, bisa untuk referensi apa ya, inspirasi ya, atau inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya. Ini contoh. Ini Bapak Ibu, sehingga dengan sekali lagi dengan Bapak Ibu mendownload ini, nanti Bapak Ibu setidaknya ada inspirasi. Oh iya, saya maunya kayak gini, saya penilainya kayak begitu, saya harusnya seperti ini. Nah itu silahkan, karena namanya inspirasi. Ada juga, Pak, saya pokoknya plek itu saja, mau plek, pokoknya semuanya sama. Monggo silahkan, gitu. Tapi jangan pula nanti yang titik-titik juga plek ya. Yang titik-titik itu diisi kompetensi dasarnya apa gitu ya. Gitu kira-kira. Kemudian Bapak Ibu tadi terkait dengan analisis pencapaian kompetensi, saya coba buka Bapak Ibu ya. Analisis pencapaian kompetensi saya coba di sini. Ini mengingatkan saja. Jadi kalau sudah nanti diisi data siswa, kemudian misalkan soalnya pilihan ganda atau uraian, maka ini di sini adalah tentang ketuntasan belajar Bapak Ibu, sudah ada di sini ketuntasan belajar itu di daftar nilai. Kemudian analisisnya ada di sini Bapak Ibu, analisis pilihan ganda atau uraian silahkan. Kemudian untuk diagramnya ini juga otomatis Bapak Ibu berdasarkan hasil Bapak Ibu semuanya. Tapi sekali lagi ini adalah aplikasi berbayar. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ini ada nggak linknya? Nggak ada ya. Kalau Bapak Ibu mau pesan ya boleh, tapi kalau nggak harus pakai ini Bapak Ibu ya. Bisa manual, silahkan mau pakai yang lain monggo silahkan ya. Tidak harus seperti ini. Kalau ini mengingat membuatnya juga bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu Bapak Ibu ya. Ya juga mohon dihargai karena adalah sebuah karya besar bagi saya yang menurut saya cukup rumit dan memerlukan waktu yang panjang. Itu barangkali Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, guru-guru semuanya di sekolahnya Bapak Ibu suruh membuka ini biar terbuka juga wawasannya. Yang belum subscribe suruh subscribe Bapak Ibu ya. Ini biar Bapak Ibu nanti dapat informasi berikutnya karena akan saya upload semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam akreditasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.